Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak PPPA Bintang Puspayoga mendorong seluruh pihak untuk berkomitmen memberdayakan perempuan dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Hal itu disampaikan Menteri PPPA dalam dialog bersama wanita Hindu Dharma Indonesia di Pura Agung Stana Dewata, Mamuju. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPPA, Bintang Puspayoga mendorong seluruh pihak untuk berkomitmen memberdayakan perempuan dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Hal itu disampaikan Menteri PPPA dalam dialog bersama wanita Hindu Dharma Indonesia di Pura Agung Stana Dewata Mamuju. Dalam dialog tersebut, Menteri PPPA mengungkapkan keprihatinannya mengenai tingginya angka kekerasan, terutama pada anak-anak. Nah kemudian terkait dengan isu kekerasan, nah ini karena ada yang melihat WHDI ini luar biasa ya untuk melaksanakan program-program pemerintah. Nanti dia menyampaikan sekali lagi kita sekarang kan sudah punya yang namanya Undang-Undang 12 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nah undang-undang ini sebenarnya ini undang-undang yang sudah melalui proses yang sangat panjang tergantung-gantung. Astungkaranya di tanggal 12 April 2022 itu disahkan di DPR, bisa kita perjuangkan, kemudian diundangkan oleh Bapak Presiden 9 Mei. Ini adalah undang-undang yang sangat komprehensif untuk dari pencegahan sampai dengan reintegrasi terkait dengan kekerasan seksual. Ia menyatakan, Kemen PPPA telah menyediakan anggaran non-fisik untuk penanganan kasus kekerasan. Namun, banyak daerah yang belum mendapatkan dukungan ini. Menteri PPPA juga menyoroti pernikahan dini sebagai isu penting yang harus ditangani. Ia mencatat faktor budaya seringkali menjadi penghalang dalam upaya menghapuskan praktik ini. Lebih lanjut, Menteri PPPA berharap agar kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat terus terjalin. Menurutnya, sinergi yang kuat antara kedua pihak adalah kunci keberhasilan dalam mewujudkan program-program yang mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan.